Halo semua, di video kali ini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login halaman admin, kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index untuk kita tempatkan form login, kemudian file beranda atau home. File ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Langkah pertama, kita pastikan kita klik di admin, dan anak panahnya mengarah ke bawah. Klik di dashboard file, lalu kita kasih nama filenya index.php. Oke, kita buat lagi satu file dengan nama beranda.php. Kemudian agar proses loginnya berhasil, kita perlu menghubungkan ke database. Proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password dalam benar-benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server, lalu server memeriksa ke database. Apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak? Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa ini dan password yang dimasukkan salah. Untuk itu, kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php sebagai konektornya. Untuk file konektor itu, kita letakkan di bagian aset, di dalam folder fungsi. Kita ketik connector.php. Kemudian di connector.php ini kita masukkan script untuk koneksinya di bagian sini. Saya ambil script PHP-nya seperti ini. Kita copy dari sini. Kemudian kita kembali ke visual dan kita paste di sini. Di sini di bagian konektor MySQL Connect, localhost, root, nama database ini kita ganti dengan nama database yang telah kita buat, yaitu DB perpustakaan. Oke, habis itu kita simpan. Dan kita tutup dulu. Kita masuk ke halaman indeks. Selanjutnya kita klik w3school.com. Kita pilih tutorials, learn bootstrap. Di bagian container, ini kita copy script kita klik try it yourself. Kemudian kita copy script ini. Lalu kita paste di sini.
Kita save all dulu. Di bagian ini kita ganti dengan selamat datang admin. Terus di bawahnya kita ganti dengan silakan login. Terus script yang ini kita hapus saja. Kita tambahkan grid, kita ambil dari sini di grid basic. Kemudian kita copy script yang ini. Kita letakkan di sini. Untuk script ini kita butuhkan cuma satu saja, jadi kita hapus. Dan di sini kita tambahkan mx auto. Kemudian di bagian ini kita tambahkan center. Dan di bawah sini supaya dia berada di tengah. Selanjutnya kita akan tambahkan input login. Kita copy scriptnya dari from input login. Ini. Oke, kita letakkan di bagian ini. Seperti ini. From method post check login, dia akan ketika kita mengklik submit, dia akan menuju ke halaman check login. Oke, coba kita lihat. Di sini kita ketik localhost garis miring perpustakaan. Garis miring admin, garis miring dia muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fitur check login. Kita buka Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan lagi sebuah file di admin dengan nama checklogin.php. Setelah itu kita tambahkan script untuk check login. Dia ada di halamannya sendiri. Ini. Kita copy dan kita letakkan di sini. Oke, mengaktifkan session PHP. Session start ini untuk mengaktifkan session. Kemudian berhubungan dengan koneksi include ini menghubungkan dengan koneksi. Jadi di sini kita tambahkan lokasinya. Lokasi connector.php ini dia berada di dalam folder aset di dalam
folder fungsi. Jadi kita tambahkan lokasinya di sini, garis miring assets, garis miring fungsi, garis miring seperti ini. Kemudian fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai ini kita hapus saja. Dan di sini ada menangkap data yang dikirim dari form. Di sini inputnya kita hapus. Oke, kemudian untuk menangkap data yang dikirim dari form ini, username ini kita sesuaikan, username dan sandi ini kita sesuaikan dengan yang diindeks. Di sini username-nya email dan passwordnya pas, pasnya 2. Jadi kita ganti di sini email. Kemudian di sandi ini kita ganti dengan pas. Oke. Setelah itu menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Di sini konektor, select bintang from nama tabel kita itu bukan tbl admin tapi admin saja, jadi kita hapus ini. Dan username di sini kita ganti dengan email. Sandinya kita ganti dengan password. Oke, kita save dulu. Oke, session. Ini fitur session untuk mengakses session. Kemudian input cloud ini untuk koneksi. Koneksi ke database-nya, kemudian username dan sandi ini menangkap data yang dikirim dari form. Data yang dikirim dari form di depan ditangkap dan disimpan di dalam variabel username dan sandi. Kemudian kita menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Username dalam hal ini adalah email dan password yang sesuai. Nah, select bintang from admin where email atau username dan passwordnya itu sandi. Dan di sini kita pakai pas. Pas ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di name sini. Setelah itu kita akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka variabel session username akan tersimpan email. Yang ini statusnya itu login. Di sini kita ganti username ini dengan nama username admin. Dan statusnya di sini kita ganti status. Dan ini kita kasih nama login. Lokasinya index tetap karena dia lokasinya sama satu folder. Cek login dengan index di sini dia berada di dalam folder admin. Jika query ini tidak ditemukan, maka dia akan mengeringkan pesan gagal. Kita simpan. Setelah itu, untuk melakukan testing, kita harus isi data terlebih dahulu di database, karena tadi database-nya itu kosong. Kita buka. Maaf.
ada lupa sini. Ini kalau dia berhasil, dia bukan buka indeks, tetapi dia masuk di halaman beranda. Kalau dia berhasil login, dia akan masuk di halaman beranda. Tapi kalau loginnya gagal, maka dia akan tetap kembali ke halaman indeks. Selanjutnya kita harus mengisi data terlebih dahulu di database ini. Perpustakaan. Kita isi datanya secara manual. Kita pilih admin. Lalu pilih insert. Di sini kita isi namanya. Kemudian tempat lahir. Tanggal lahirnya di sini tuh alamatnya Kupang. Terus emailnya di sini si.com dan telepon di sini. Passwordnya kita kasih 123456. Statusnya kita kasih 1 aktif. Lalu kita klik go. Di sini ada error. Formatnya seperti ini. Oke, di sini email saya itu ina@gmail.com dengan passwordnya 123456. Di sini ini sudah ada datanya. Yang pertama kita hapus, kita pakai yang kedua saja. Kemudian coba kita masuk di sini, kita refresh dulu. Lalu kita masukkan emailnya. Coba kita ini 123456 login. Oke, dia sudah berhasil masuk di halaman beranda. Ini. Selanjutnya kita akan mengecek notifikasi loginnya. Nah, ini ketika kita masukkan password yang salah. Ketika kita masukkan password yang Nah, ini ketika kita masukkan password yang salah, maka di sini akan ada pesan loginnya gagal. Oke, kita akan menambahkan script untuk cek notifikasi login. Copy dari sini. Ini. Kita letakkan di file index di bagian ini. Ya, kita tambahkan baru. Kemudian di sini di
Sini kita tambahkan R di bagian sini juga, dan di sini. Seperti ini, jadi dia akan melakukan pengecekan. Jika pesannya muncul gagal, yang di sini, maka dia akan menampilkan pesan login gagal. Username ini email dan password salah. Tapi jika pesannya muncul logout, dia akan muncul pesan Anda telah berhasil logout. Kalau pesannya muncul belum login, maka dia akan muncul Anda harus login untuk mengakses halaman super admin. Oke, kita coba. Di sini kita masukkan emailnya dan password, yaitu 123456. Kita login. Oke, di sini berhasil. Dia masuk di beranda. Coba kita masukkan password yang salah. Oke, di sini sudah ada login gagal, email dan password salah. Di sini kita masukkan email yang benar dan passwordnya yang benar. Kita login. Dia berhasil masuk di halaman beranda. Oke, di sini kita akan mengecek apakah halaman itu sudah login atau belum. Ini kan sudah berhasil login. Pada saat saya klik back, seharusnya dia tidak muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, pasti memaksa orang untuk login kembali, padahal tadi dia sudah login. Oke, caranya adalah kita gunakan script apakah sudah login. Di sini ini scriptnya. Saya menggunakan yang pertama. Jika halaman login terpisah dengan halaman indeks. Oke, kita letakkan di file index ya, file index di bagian atas. Seperti ini. Oke, session start, dia akan mengacak statusnya itu. Tadi kita sudah rubah statusnya ini menjadi status. Berarti di sini kita rubah juga supaya sama status admin. Oke, di sini admin. status. Di sini S besar. Di sini juga S-nya besar. Oke, jika status admin ini tidak sama dengan login, maka dia akan kembali ke halaman indeks di admin. Yang ini. Di sini indeks dengan beranda ada di dalam satu folder, jadi kita tidak menggunakan garis merah seperti ini. Kemudian kita tambahkan script. Di sini
copy ini, baru kita di sini kita ganti dengan beranda. Seandainya jika dia belum login, dia akan berada di halaman indeks. Tetapi kalau dia sudah login, dia akan masuk di halaman beranda. Oke, sekarang kita coba. Di sini kita login ulang. Ini dia sudah masuk di halaman beranda. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk logout. Kita buka Visual Studio Code. Kita tambahkan sebuah halaman baru dengan nama logout.php. Kemudian kita tambahkan script ini. Kita letakkan di sini ya. Oke, untuk status di sini kita kasih nama status admin. Terus di sini dia user admin. Kemudian di bawah sini juga sama. Oke, di sini indeksnya dan link untuk aksesnya kita letakkan di beranda. Di sini. Kemudian kita tambahkan script untuk kontainernya. Ini. Lalu kita letakkan di sini. Oke, scriptnya kita letakkan di sini. Lalu di sini kita ganti dengan selamat datang admin. Kemudian untuk script ini kita hapus. Lalu kita letakkan link untuk aksesnya di sini untuk uji coba. Oke, sekarang kita coba. Di sini kita refresh dulu. Logout. Di sini dia masuk ke halaman admin index.php, pesannya belum login. Oke, kita modif ulang halaman ini. Di sini kita ganti dengan bahasa sama dengan terus ini. Jadi akan kembali ke halaman beranda. Sini kita hapus. Oke, kita simpan dan kita masuk di sini. Kita refresh dulu.
baru kita login. Kita masukkan passwordnya, baru login. Di sini sudah ada logoutnya. Kita klik logout, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Anda telah berhasil logout. Oke, sekarang kita akan menghilangkan error ini. Kita masuk ke Google, kemudian kita cari matikan error dengan PHP. Kemudian kita pilih ini. Lalu kita copy script yang ini. Kemudian kita letakkan di bagian index. Di sini. Kita simpan dan coba kita lihat. Kita refresh. Di sini errornya sudah hilang. Oke, di sini kita testing lagi. Kita masukkan passwordnya sembarang. Dia akan muncul login gagal. Dia akan muncul pesan gagal. Kemudian kita coba masukkan password yang benar. Login. Oke, dia muncul logout. Kita logout. Dia akan kembali di sini. Anda telah berhasil logout. Oke, kita akan testing lagi. Ketika saya tekan tombol back, maka dia langsung masuk ke login. Nah, ini salah. Seharusnya dia kembali ke halaman login. Jadi caranya itu adalah kita copy script dari index yang ini. Kita letakkan juga di beranda di sini. Kemudian script error ini kita hapus. Seperti ini. Di sini dia akan melakukan pengecekan. Jika dia tidak sama dengan login, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Seperti ini. Kita simpan dan coba kita lihat. Oke, sekarang kita refresh dan kita coba masuk. Login dan coba kita log out. Anda telah berhasil log out dan kita klik tanda back. Dia masuk di halaman indeks. Dia tidak kembali ke halaman beranda karena dia sudah log out. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.